Sebelum dikenal sebagai sebagai pelatih pelatih yang yang membawa membawa Leverkusen Leverkusen menjuarai Bundesliga untuk pertama kalinya. kalinya. Jauh Jauh sebelum itu, sebelum itu, nama Xabi Xabi Alonso Alonso sudah tidak tidak asing. asing. Dia Dia dikenal sebagai gelandang bertahan yang jenius dan disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada generasinya. Liverpool, Liverpool, Real Real Madrid, Madrid, dan Bayern dan Bayern Munchen Munchen adalah tiga klub besar yang pernah dia bela. Dalam membela tiga klub besar itu, dia hampir tak pernah tersingkirkan dan selalu menjadi pilihan utama. Dirinya juga adalah bagian penting dari generasi emas timnas Spanyol yang berhasil menjuarai Piala Eropa 2008, 2012, dan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lantas, seberapa hebat Xabi Alonso ketika aktif sebagai pemain? Simak kisahnya. Xabier Alonso Olano, atau yang kita kenal Xabi Alonso, lahir pada 25 November 1981 di Tolosa, Basque, Spanyol. Buah jagung tidak jauh dari pohonnya. Mungkin itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sang pemain. Darah sepak bola Xabi Alonso menitis dari ayahnya. Darah sepak bola memang kental dalam keluarga Alonso. Sang ayah, Miguel Ángel Alonso, atau lebih dikenal dengan Perico Alonso, adalah mantan pemain Real Sociedad era 1977 hingga 1982 dan Barcelona dari tahun 1982 hingga 1985. Alonso kecil menyaksikan ayahnya mewujudkan mimpi di gemerlapnya kompetisi La Liga. Tiga gelar Liga Spanyol berhasil direbut ayahnya bersama Real Sociedad dan juga Barcelona. Jejak ayahnya inilah yang kemudian diikuti Xabi Alonso. Tidak hanya soal meniti karir di lapangan sepak bola, tapi juga soal posisi bermain sebagai gelandang tengah hingga gaya permainan. Semuanya dia tiru dari sang ayah dan mengembangkannya lebih jauh. Bersama dengan kakaknya Mikel, Alonso lebih suka memberikan umpan ketimbang mencetak gol. Maka tidak heran jika keduanya memilih bermain sebagai pemain tengah. Dari usia muda, Alonso berperan sebagai gelandang bertahan, posisi yang memungkinkan dirinya berlatih mendistribusikan bola dengan baik. Punya ayah pesepak bola profesional, nyatanya bukan sebab Alonso memilih profesi serupa seperti ayahnya. Justru diakuinya, sang ibu malah mendorongnya untuk lebih tekun di jalur pendidikan. Saya tidak mendapat tekanan menjadi pemain sepak bola dari ayah. Kalau ibu selalu mengingatkan saya untuk terus belajar di bangku sekolah. Ungkap Xabi Alonso. Enam tahun pertamanya di bumi, dia habiskan di Barcelona sebelum keluarganya pindah ke San Sebastian di Provinsi Basque. Disinilah Xabi Alonso mulai berteman dengan Mikel Arteta dan perlahan menjadi sahabat dekat. Alonso dan Arteta
yang sama-sama penduduk Salamatia menghabiskan masa kecil dengan bermain bersama di pantai La Concha yang letaknya di utara Spanyol. Sebagaimana banyak anak kecil di San Sebastian, menjadi pemain Sociedad adalah sebuah impian. Meskipun Arteta dan Alonso bersekolah di tempat yang berbeda, tetapi Antiguoko FC menyatukan keduanya. Mereka bergabung ke tim muda Antiguoko FC sekitar akhir tahun 80-an. Namun takdir memilih untuk memisahkan kedua sahabat tersebut yang telah bermain bersama selama 9 tahun. Pada Juli 97, Mikel Arteta direkrut oleh raksasa Katalan, Barcelona. Sedangkan Xabi Alonso bertahan di Antiguoko FC. 2 tahun setelah kepergian Arteta, barulah dia direkrut oleh Akademi Real Sociedad pada tahun 99. Selama berseragam Antiguoko, Xabi Alonso rupanya memiliki perkembangan yang sangat pesat. Kemampuan adaptasi, kecerdasannya dalam pemahaman teknik dan taktik permainan membuatnya tidak sampai 1 tahun berada di tim B Real Sociedad, sebelum akhirnya dipromosikan ke tim utama pada pertengahan musim 99-2000 di usia 18 tahun. Awalnya, dia hanya menjadi pemain cadangan. Namun Alonso, yang telaten dan sabar, akhirnya menjalani debutnya di tim utama Sociedad ketika melawan Leganes di Copa del Rey. Akan tetapi, pada awal musim 2000-2001, dia sempat dipinjamkan ke SD Eibar yang bermain di Divisi 2 Liga Spanyol sebelum akhirnya kembali ke Real Sociedad pada pertengahan musim. Pelatih Sociedad kala itu, John Toshak, melakukan tindakan berani dengan memberikan ban kapten pada Alonso yang baru berusia 20 tahun. Meski sempat diragukan, namun keputusan itu berbuah manis. Kembalinya Xabi Alonso ini kemudian menaikkan performa Real Sociedad. Dari yang semula bertarung di zona degradasi hingga akhirnya finish di posisi ke-13 pada akhir musim 2000-2001. Y después el impresionante gol de Xabi Alonso. Parecido al de Sergio ayer en el Camp Nou. Primero tengo para marcar de Xabi Alonso. Setelahnya, dia terus bermain reguler bersama Real Sociedad. Alquiza pasa a Xabi Alonso, que desde los 25 metros sorprende al meta del Zaragoza. Es el 1-1 en el minuto 36. Namun, kendati bermain apik selama berseragam Sociedad, tidak satupun trofi dimiliki Alonso. Prestasi terbaiknya hanya membawa Sociedad finish di peringkat kedua Liga di bawah Real Madrid pada musim 2002-2003. Itu sekaligus merupakan pencapaian terbaik Sociedad sejak musim 81-82. Mereka hanya berada 2 poin di bawah sang juara El Real. Bersamaan dengan itu, dia mulai mendapat pemanggilannya membela timnas Spanyol. Sociedad juga akhirnya bisa bermain di Liga Champions musim berikutnya. Bermain di level Eropa, permainan Xabi Alonso kian matang. Dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempertontonkan kemampuannya. Memang, selama bermain di Liga Champions, Real Sociedad tidak bisa berbuat banyak. Tetapi, keahlian Xabi Alonso menarik perhatian klub besar Eropa.
Real Madrid sempat menyatakan ketertarikannya dan melakukan negosiasi. Akan tetapi, klub Inggris Liverpool yang pada akhirnya mendapatkan jasa Xabi Alonso setelah negosiasi antara Madrid dan Sociedad tidak menemui titik terang. Harga sebesar 16 juta euro meresmikan Xabi Alonso berseragam Liverpool pada transfer musim panas 2004. Musim 2004-2005, Liverpool yang diasuh Rafael Benitez mendatangkan cukup banyak pemain Spanyol. Xabi Alonso termasuk di dalamnya bersama dengan Luis Garcia. The city and because I received position to get here and from the beginning the starting to be very nice. Self-focused. Xabi Alonso, very, very focused. This is amazing. Bersama Liverpool, Xabi Alonso semakin bersinar. Xabi Alonso. Oh, and Luis Garcia almost scored, and Milan Baros has scored. And Liverpool, after a dreadful first half showing, have clawed their way back. Di bawah komandan Rafael Benitez, dia ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Dalam formasi 4-2-3-1, Benitez menaruh Alonso sebagai salah satu pivotnya. Alonso finds Risa. Great ball, great goal. Giancarlo Risa slams home his second. Dirinya kadang tandem dengan Steven Gerrard, namun di lain waktu, Javier Mascherano yang jadi mitranya. Namun Alonso punya tanggung jawab yang berbeda menyesuaikan tandemnya. Set up for Xabi Alonso! What a goal! A magnificent strike by the Spanish international. And with 5 minutes of the first half to go, Jika bermain bersama Gerrard yang lebih menyerang, Alonso bermain lebih bertahan, mendepankan posisi, dan bermain sebagai playmaker. Sementara, jika bersama Mascherano yang tangguh, tapi tak bisa bermain ofensif, Alonso bermain lebih ke depan sebagai gelandang box-to-box. Selain itu, dia juga sangat tenang dan dipuji banyak orang karena kemampuan passingnya yang luar biasa. Alonso. First touch strong by Alonso, and here's Luis Garcia. Rolls it in. Tidak sedikit yang menyetarakan kemampuannya dengan passing Steven Gerrard ataupun Paul Scholes. Dia tampil baik bersama Liverpool di sepak bola Inggris yang sangat kompetitif. Dengan kemampuan adaptif dan passingnya inilah, Alonso akhirnya menjadi salah satu kunci Liverpool menjuarai Liga Champions musim itu setelah kemenangan drastis kala menumbangkan AC Milan lewat babak adu penalti setelah comeback yang menakjubkan. it's Gerrard, he was held, he's given a penalty. Offside by Dina Xabi Alonso. And Mission Impossible is accomplished. Liverpool were 3-0 down 5 minutes ago. And now look at that. Sebuah gelar yang terakhir kali mereka menangkan pada musim 83-84. Itu adalah gelar kelima bagi Liverpool. Underwood. It's a long way back for Beresford. Alonso's gone for goal. Is it going in? It is. Extraordinary. Xabi Alonso. Setahun kemudian, Alonso juga turut berperan membawa si merah menjuarai Piala FA musim 2005-2006. Selama masa tinggalnya di Liverpool, Alonso
menjadi terkenal karena kemampuannya mengatur tempo permainan dan akurasi umpan jarak jauh yang memukau. Dirinya memiliki peran kunci dalam sistem permainan Liverpool di bawah asuhan Rafael Benitez. Kualitas tersebut membuatnya dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia pada masanya. So will wind one up. Oh, brilliant! Xabi Alonso! It's brilliant! Adit ingin trading tapi nggak percaya diri. Bagaimana kalau Namun, setelah 2 musim awal yang cerah di Anfield, Liverpool kembali mengalami puasa gelar. Liga Inggris didominasi oleh Manchester United dan Chelsea. Sedangkan Liverpool lebih sering mengalami kegagalan di level domestik. Perombakan pemain pun terus dilakukan. Alonso drives it straight into the wall. Second goal! Brilliant! Super piece of thinking from Xabi Alonso. Memasuki musim 2008-2009. Keinginan Rafael Benitez untuk memboyong Gareth Bale membuat Alonso mulai gerah berada di Anfield. Gareth Bale yang saat itu menjadi incaran utama Benitez membuat Alonso merasa Liverpool telah menemukan penggantinya. Terlebih, Benitez juga membeberkan keadaan Liverpool saat itu. Di akhir musim, Benitez mengatakan situasi yang ada kepada saya. Dia ingin mendatangkan pemain lain, dan saya mungkin yang akan digantikannya. Jika memang ada tawaran yang datang, mungkin saya akan dijual demi mendapatkan dana untuk menggait pemain baru. Jelas Xabi Alonso di situs resmi Liverpool. Alonso menyadari bahwa dirinya sudah tak lagi menjadi bagian penting Liverpool dalam asuhan Rafael Benitez. Satu-satunya yang mungkin membuatnya bertahan adalah dukungan para supporter. Ketika isu mengenai kepergian Alonso semakin menguat, para pendukung The Reds memanfaatkan laga pramusim melawan Lazio untuk berulang kali menyanyikan nama Xabi Alonso dan memaksa Benitez untuk mengubah keputusannya. Akan tetapi Benitez akhirnya tetap pada keputusannya dan menjual Xabi Alonso ke klub yang pada 5 tahun sebelumnya nyaris mendapatkan tanda tangan dirinya, yakni Real Madrid. Alonso sendiri menyatakan dirinya tidak pernah ingin meninggalkan Liverpool, dan permasalahan dengan Benitez inilah yang menjadi satu-satunya alasan baginya untuk pergi. Meskipun Liverpool pada akhirnya tidak mendapatkan Gareth Bale karena sang pemain lebih memilih Manchester City, tetapi keputusan akhir telah dibuat Xabi Alonso. Pada transfer musim panas 2009, Xabi Alonso resmi berseragam Real Madrid dengan mahar mencapai 35 juta euro. Selain Alonso, Real juga memboyong Ronaldo, Ricardo Kakak, hingga Karim Benzema sebagai upaya membangun Los Galacticos Jilid 2. Ahí está utilizando la banda un poco más. Hemos visto esa última jugada de Peter Guain abriendo. Vaya pase, perdona, Xabi Alonso acaba de dejar suelto. Ábrelo, el recorte, ábrelo. Pada musim pertamanya di Madrid, memang tidak satupun gelar diraih Los Blancos di bawah arahan Manuel Pellegrini. Namun, musim berikutnya, 2010-2011, kedatangan Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu membawa angin segar untuk El Real. Ronaldo, Alonso.
صارت خمسة خلاص تأكد من Salah satu yang bisa dipelajari dari permainan Alonso adalah bagaimana pemahamannya tentang taktik sepak bola. Dirinya bisa menyesuaikan perannya di lini tengah. Hal itu pula lah yang membuatnya tidak sulit ketika bermain dalam sistem Jose Mourinho di Real Madrid. Tidak bisa dipungkiri, selama berseragam Los Galacticos, Alonso lebih banyak dilatih oleh Mourinho. Pelatih asal Portugal itu punya konsep yang agak mirip dengan Benitez. Jose Mourinho menaruh Alonso bersama Sami Khedira di posisi gelandang sebagai double pivot. Jika Mesut Ozil ditugasi melayani para pemain sayap seperti Cristiano Ronaldo maupun Di Maria, Ozil sendiri akan dilayani oleh Xabi Alonso. Madrid ala Mourinho mengandalkan transisi cepat dan Alonso bisa melakukan itu. Dia bisa menjaga ritme bola agar tetap bergerak dan melakukan umpan-umpan tajam selama transisi cepat. Dia juga begitu tenang ketika memegang bola dan jenius membaca situasi permainan. Maka jangan heran jika melihat Alonso melakukan umpan atau tembakan tidak terduga yang mengagetkan lawannya. Kemampuannya dalam umpan pendek dan panjang tidak perlu diragukan. Sangat jenius. Dialah salah satu yang terbaik di eranya. Tidak hanya tampil sebagai kreator, Alonso juga bisa menjadi penahan lalu lintas serangan lawan. Layaknya Sergio Ramos, dia juga kuat dalam bertahan. Karena permainan apiknya itulah, dia bantu persembahkan banyak gelar untuk El Real. Nyaris menjuarai La Liga bersama Sociedad, Alonso akhirnya dapat merasakan gelar juara La Liga pada musim 2011-12 bersama Real Madrid. Selain itu, dia juga turut berperan menyumbangkan 2 gelar Copa del Rey, 1 Piala Super Spanyol, serta memiliki andil besar dalam mewujudkan mimpi Real Madrid untuk meraih La Decima atau 10 kali juara di Liga Champions. Luar biasa. Real Madrid membuatnya nyaman sampai usianya menyentuh kepala 3. Sebelum akhirnya datang godaan dari Bayern Munchen pada transfer musim panas 2014. Xabi Alonso yang memang sudah merasa cukup puas di Real Madrid ingin mencari tantangan baru. Terlebih, Los Blancos juga sudah memiliki penggantinya dalam diri Luka Modric dan Toni Kroos yang tampil apik di Piala Dunia 2014. El Real pun memberikan lampu hijau untuknya. Sosok yang menggoda Xabi Alonso untuk pergi ke Munchen adalah Josep Guardiola, seorang yang sangat dia kagumi. Tidak pikir panjang, Xabi Alonso mengiyakan tawaran Guardiola. Hampir semua pemain mungkin ingin dilatih Guardiola, dan Alonso jelas adalah salah satunya. Nilai transfer 9 juta euro meresmikannya berseragam The Bavarian di usia 32 tahun. What a rocket from the left boot from Alaba. It's going to be Alaba. No. I think they trick themselves here. Alonso. Oh my goodness. Well, it has been planned. Meski sudah tidak muda lagi, Alonso masih membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia ketika dia menciptakan rekor baru di Bundesliga. Dirinya mencatatkan 204 sentuhan terbanyak dalam catatan Bundesliga ketika membantu Munchen menaklukkan Kalani di Liga Jerman.
At the moment, you have that feeling that Hanover are doing a lot of chasing. They're not fighting anything. That's a cheeky one, isn't it? Oh my goodness, Robert Sealer had to stretch with a good right hand to keep that out. Otherwise, on with the cross. And the counter roller. Alonso with the effort. What a goal! The first goal of the Bundesliga season. Xabi Alonso! It's a pile driver. Ya, sebagaimana di Sociedad, Liverpool, maupun Real Madrid, sang seniman lapangan hijau dari Tolosa itu kini meninggalkan jejak manisnya di tanah Bavaria. Seorang pemain dari keluarga pesepak bola yang tidak hanya merajut impiannya seorang, tetapi juga mengkreasikan mimpi pemain lain lewat kreativitas di tengah lapangan. Xabi Alonso bertahan cukup lama di Bayern Munchen. Meski tidak meraih Liga Champions, akan tetapi 3 gelar Bundesliga dan 1 piala Jerman cukup buktikan kualitasnya bersama di Rotterdam. Keberhasilan Xabi Alonso di level klub ini juga menular kepada timnas Spanyol. Tergabung bersama generasi emas Spanyol yang dihuni pemain sekelas Xavi Hernandez, Iniesta, Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, David Villa, hingga Fernando Torres di atas kertas di Matador sangatlah overpower. Bersama generasi inilah, Xabi Alonso menuai kesuksesan luar biasa di kancah internasional. Piala Eropa 2008 yang berlangsung di Austria dan Swiss menjadi awal dominasi timnas Spanyol di kancah sepak bola internasional. Andres Iniesta, and still Spain have a goal. A goal to celebrate here. Xavi Hernandez on the end of Iniesta's ball. Spain lead. Di Matador, yang ketika itu diasuh oleh Luis Aragonés, berhasil menumbangkan Jerman dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Fernando Torres di babak final. Fernando Torres of Liverpool gives Spain the lead in the European Championship final. Gelar Piala Eropa 2008 merupakan gelar kedua bagi Spanyol setelah terakhir kali memenangkannya pada 1964. Tidak bisa dipungkiri, kekuatan timnas Spanyol kala itu bertumpu pada kualitas dua klub penguasa La Liga, Real Madrid dan Barcelona. Namun, keberadaan para bintang Real Madrid dan Barcelona justru seringkali menimbulkan masalah bagi pelatih. Rivalitas abadi kedua raksasa La Liga itu seringkali menghalangi para pemain untuk melebur serta bahu-membahu berjuang mengantarkan Spanyol meraih prestasi. Namun, keadaan mulai berubah lebih baik sejak La Furia Roja menjuarai Piala Eropa 2008. Pelatih Luis Aragonés terbukti berhasil menyatukan pemain Real Madrid dan Barcelona. Keadaan itu pun terus berlanjut saat tongkat estafet kepelatihan berpindah ke tangan Vicente Del Bosque. Meratanya kekuatan Spanyol di segala posisi dan mewahnya lini tengah La Furia Roja yang berisikan Xabi Alonso, Iniesta, Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Cesc Fabregas, hingga David Silva dengan mengusung filosofi tiki-taka. Spanyol di bawah arahan Vicente Del Bosque sukses memenangi trofi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history. Tidak berhenti sampai di situ. Kenikdayaan timnas Spanyol terus berlanjut.
Nah, apa sih mau dik? Seems to be time and space. Jordi Alba's the wrong side of the pitch here. Xabi Alonso's arriving. And Spain lead. Selang 2 tahun kemudian, tepatnya pada Euro 2012 yang dilangsungkan di Polandia dan Ukraina, Spanyol berhasil kembali menjadi juara dan mempertahankan gelar dengan melibas Italia 4-0. Tonight for Spain again. Like it better, you know. Torres. Brad Matter is there. It's 4. A perfect. Sejak pertama kali digelar pada 1960 hingga saat video ini dibuat, Spanyol masih menjadi satu-satunya tim yang mampu mempertahankan trofi Piala Eropa. La Furia Roja sukses menjadi kampion Euro 2008 dan 2012. Mengagumkannya lagi, mereka mengawinkan gelar Piala Eropa dan Piala Dunia. Luar biasa. Setelah merasa kenyang, meraih trofi di level klub dan internasional, Xabi Alonso memutuskan pensiun sebagai pemain profesional setelah musim 2016-2017 berakhir. Usianya 35 tahun saat itu. Akan tetapi, hatinya tetap berada pada sepak bola. Maka dari itu, Xabi Alonso punya tekad kuat untuk menjadi seorang pelatih. Di Spanyol, dia punya reputasi yang sangat baik. Selama jadi pemain, Xabi Alonso hampir tidak pernah bermasalah. Media pun tidak pernah menyoroti kehidupan pribadinya. Xabi Alonso memilih berjuang dari lingkup terkecil. Dia mengambil kursus kepelatihan. Dengan ilmu yang didapat dari para pelatih hebat sekelas Rafael Benitez, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Luis Aragonés, hingga Vicente Del Bosque, tidak sulit bagi Alonso untuk memperoleh lisensi kepelatihan. Pep Guardiola pernah bilang, mantan anak asuhnya itu suatu saat akan menjadi pelatih hebat karena rasa penasarannya pada taktik. Jose Mourinho pun memprediksi hal serupa. Perkataan dua pelatih hebat itu laksana sebuah doa. Xabi Alonso pada akhirnya benar-benar mengambil peran sebagai pelatih. Tahun 2018, setahun setelah pensiun jadi pemain, Xabi Alonso datang ke mantan klubnya, Real Madrid. Dia mengambil peran pelatih Madrid usia 14 tahun. Itulah tim pertama yang dilatih oleh Alonso. Dia memulai karirnya dengan catatan luar biasa dengan membawa Real Madrid U14 tidak terkalahkan sepanjang musim 2018-19 di Liga. Setelah mengantarkan Real Madrid U14 juara Liga Junior, Alonso melanjutkan karirnya ke Real Sociedad B. Lagi-lagi mantan timnya sendiri. Singkat cerita, tahun ke tahun, Xabi Alonso terus berproses hingga dia mendapat kesempatan melatih Bayer Leverkusen di Bundesliga pada Oktober 2022. Dia menggantikan Gerard Sion dalam kondisi tim terpuruk di posisi kedua terbawah klasemen Bundesliga setelah menjalani 8 laga. Mereka tengah mengalami awal musim terburuk sejak 1979. Xabi Alonso kemudian mampu mengangkat performa tim dan akhirnya finish di posisi ke-6 Bundesliga. Musim berikutnya,